Oke, balik lagi di channel Twist Project. Kali ini kita ada pembahasan lagi seputar kirian, seputar puli custom by Topaz Speed. Nah, spesifikasi untuk kirian ini adalah 13,8 derajat. Tapi kita nggak akan ada sesi unboxing karena sebelumnya udah kita pakai 2 minggu yang lalu. Jadi langsung aja ke hasil dari pemakaian, kemudian impresi, nanti sedikit ada test ride ya. Terus nanti kita sama-sama lihat detailnya seperti apa sih puli 13,8 derajat by Topaz Speed ini. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja ke videonya, yuk. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Oke, sebelum kita mulai, sorry banget nih keringetan karena kayak teman-teman lihat mungkin cuaca panas atau suhu panas ini udah melanda seluruh bagian Indonesia ya. Jadi termasuk di Kuningan, Jawa Barat yang notabene di kaki gunung aja itu sampai panas banget gini nih. Wah, gila apa? Panasnya pol. Jadi tetap jaga kesehatan selalu supaya aktivitas tidak terganggu. Ini TWP jadi perhatian banget subscriber. Tapi oke, lanjut aja yuk kita bahas puli custom dari Topaz Speed. Yuk. Oke, jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya mau disclaimer dulu nih, kalau part seperti mangkok, kampas, kemudian sliding shaft dan fan belt ini masih kondisinya standar. Ini juga termasuk tutup rumah rollernya juga standar. Bos kolarnya juga tidak dibubut, jadi panjangnya standar. Yang kita rubah hanya roller dan per. Jadi untuk menyesuaikan si puli 13,8 by Topaz Speed ini. Jadi langsung aja kita lihat sama-sama. Kita bahas dulu dari jarak mainnya. Jarak mainnya, karena ini yang penting gitu. Oh ya, sebelumnya ini saya buka dulu rollernya biar nggak berantakan. Nah, oke. Yang pertama kita cek atau kita buktikan dulu jarak mainnya. Sebelumnya ini sudah saya seperti biasa, seperti video di puli KOJ ya. Video sebelum ini cek aja. Itu untuk membuktikan jarak main si fan belt, kita garis pakai spidol. Jadi di bagian tatakan atau jalur main fan belt itu kita garis spidol. Sepanjang jarak mainnya gitu. Jadi kita bisa tahu spidol ini terhapus dari mana sampai mana sih. Jadi itu membuktikan itu jarak main fan belt itu segitu. Ini kalau teman-teman lihat di sini sebelumnya udah kita spidol, mungkin saya cuma bisa nampil fotonya. Nah seperti itu, jadi udah kita garis ya seperti itu. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini benar-benar habis dari putaran bawah sampai putaran atas itu benar-benar kemakan semua. Artinya jarak main fan belt itu benar-benar pol. Tentunya ini tidak lepas dari penggunaan interlock dan derajat kemiringan si puli KZR ini. Jadi di sini bisa teman-teman lihat masih ada sisa di bagian sini. Ini sisa dan ini tidak akan terhapus ya, karena bagian ini tidak bergesekan dengan fan belt gitu. Ini kalau teman-teman lihat ada sedikit nih. Nah ini membuktikan kalau memang tadinya ini memang saya garis dari ujung benar-benar ujung sampai ke ujung sini. Ini ada sedikit nih sampai ke ujung sini. Ini untuk di bagian puli roller jarak mainnya segitu ya. Tentunya harusnya sama dengan puli kipas. Itu jarak mainnya sama gitu, pol. Jadi sampai mana sih bekas ini ada dikit sih. Nah ini jarak main terbawahnya sampai jarak main teratas ini pol banget ini, habis lah gitu ya. Yang artinya ya tadi yang saya bilang sebelumnya, penggunaan interlock dan derajat kemiringan yang sesuai itu akan menghasilkan jarak main fan belt yang pol juga gitu, sesuai juga. Tentunya supaya mendapatkan settingan maksimal, teman-teman juga jangan mau terima jadi gitu. Tetap roller per gitu harus sesuaikan sendiri. Artinya di sini saya membuktikan kalau puli 13,8 KZR by Topaz Speed ini memang secara performa atau karakter pulinya ini maksimal. Tinggal untuk performa, untuk menyalurkan ke roda motor teman-teman itu memang teman-teman harus riset lagi gitu. Nanti sedikit saya kasih kisi-kisi lah ya untuk nyeting
untuk nyeting di bobot rider 80 kiloan lah. Mungkin itu bisa optimal gitu. Nah itu alasan saya juga nggak mau sharing settingan tuh itu, karena berat badan kita beda, terus letak geografis kita jauh beda. Jadi ini siripnya nggak dipapas ya, siripnya nggak dipapas, nggak kayak KOJ. Jadi ini siripnya masih ada. Jadi teman-teman masih mendapatkan pendinginan ekstra dari fan yang ada di puli, gitu ya. Kalau KOJ ini kan benar-benar dibabat gitu. Nah kemudian pada bagian jalur roller ini juga rapih ya. Jadi memang ya seperti di video sebelumnya. Jadi sorry banget, video untuk puli KZR ini nggak ada unboxing karena menurut saya sama aja dengan video sebelumnya. Jadi ya nge-trigger juga buat teman-teman yang penasaran unboxingnya produk dari Topazpeed itu seperti apa. Silahkan cek ke video sebelumnya yang kita ngebahas puli KOJ by Topazpeed. Jadi benar-benar dia menjaga kualitasnya dari sesudah produksi sampai diterima ke tangan konsumen. Nah ini termasuk dengan kualitas dari bubutan, kemudian kerokan jalur rollernya, terutama dari kualitas material si puli ini. Jadi Topazpeed itu komitmen untuk selalu pakai part original. Nah ngomong-ngomong soal part original, teman-teman juga bisa cek video sebelumnya. Kita ngebahas apa sih atau gimana sih cara bedain puli ori dan puli KW. Berikut juga apa resikonya kalau teman-teman pakai puli KW. Karena sekarang ini banyak beredarnya puli custom yang sudah jadi di marketplace ya gitu. Dan banyak seller-seller nakal yang tidak bertanggung jawab menjual puli KW dengan harga ori. Itu bahaya banget buat teman-teman. Ya rugi ya, bahaya juga iya. Nah, oke, tadi sedikit intermezzo, jadi kita balik lagi ke puli ini. Nah, jadi oke, speknya tadi seperti itu. 13.8 kerok jalur roller interlock gitu ya, pembuktiannya sudah. Nah, terus gimana dengan karakternya? Oh ya, saya tadi lupa jelasin. Ini pernya saya pakai 1500 punya Vario 150 dari KTC Kitako. Kemudian tadi untuk untuk apa? Kampasnya standar ya, tapi di sini karena saya mau RPM itu teriak dulu di awal gitu ya. Ini saya menggunakan Persentri 1500 dari KTC Kitako. Oke, jadi untuk rollernya, untuk letak geografis kami ya, yang berada di lereng gunung gitu ya, lihatnya. Jalannya naik turun atau mungkin didominasi dengan tanjakan. Kalau dari rumah saya menuju ke pusat keramaian itu nanjak terus, sedangkan pulangnya itu turun terus. Dengan bobot saya 80 kg, ini kami sih nemuin settingan di 911. Ya. 911 sama dengan 10 kan bang? Iya betul, secara bobot total betul. Tapi teman-teman dengan pakai 10 gram rata atau dioplos 911 itu tuh akan mendapatkan karakter yang berbeda. Jangankan seperti itu, teman-teman ngoplos naro rollernya yang berat di kiri atau yang berat di kanan, itu aja udah beda karakternya gitu ya. Nah oke, ini kita buktikan aja. Jadi di sini saya udah menyediakan timbangan sakti, asik. Cuma sakti, timbangannya agak sedikit error, tapi nanti kita lihat lah. Ini yang biru ini roller 11, kita buktikan dulu. 11 ya? 11 nggak? Oke ya, 11. Nah di sini ada 3 biji. Ada 3 biji roller 11. Terus yang hitam ini adalah 9. 9 ya? Oke. Nah, jadi di sini adalah 911. Sekalian aja deh sharing. Nanti takutnya teman-teman nanyain, gimana sih bang cara ngoplos? Oke, cara ngoplos tuh beda-beda ya. Jadi ada yang naruh beratnya di kiri, ada yang naruh beratnya di kanan. Saya nggak bisa bilang itu benar atau salah, tapi sepengalaman saya, kalau ngoplos itu memang lebih enak. Misalnya ini tadi kan yang 11 gram tuh yang biru ya, nih yang biru lah itu. 11 gram di biru. Nah, yang biru itu taruhnya di kiri seperti ini. Nah, jadi berat di sini yang enteng di sebelah kirinya. Jadi enteng, berat. Terus ini ini enteng, ini berat, gitu ya. Terus ini enteng, gimana tuh? Ini enteng, ini berat. Nah jadi enteng berat gitu. Kenapa kayak gini? Nah kalau teman-teman bisa lihat ya, ini kan pergerakan puli itu kan, ini kan tutup rumah roller kan gini ya, tutup rumah roller gini, ya. Jadi berputarnya kan ke sini, ya. Berputar itu ke sini ya. Kalau dari bagian crankcase. Nah, kita buka lagi deh. Nah, seperti ini ya. Berarti kan dia muternya gini nih. Berarti yang kelempar duluan mana? Yang berat kan? Ya.
Jadi saya sengaja nyeting kenapa yang berat di depan. Karena yang berat itu tuh lebih mudah terlempar. Jadi karakter roller berat itu lebih mudah terlempar, dengan putar rendah aja itu lebih mudah kelempar ke atas. Sedangkan roller ringan itu lebih susah kelempar, lebih susah mempertahankan posisinya lah gitu. Nah, harapan saya dengan oplosan seperti ini itu bisa mendapatkan, terutama di RPM bawah ya, itu tidak terlalu gerung. Ya, karena dia udah neken si puli duluan gitu. Itu logika saya gitu ya. Logika saya, terserah mau sepakat atau enggak, cuman saya mau sharing aja cara ngoplosnya seperti ini. Jadi yang mudah terlempar itu ditaruh di depan. Kemudian diikuti dengan roller yang enteng. Gitu ya. Itu feel-nya sih menurut saya, kalau saya cocok gitu. Kalau teman-teman punya settingan sendiri, mau itu settingan gimana ya terserah gitu ya. Cuman kalau saya biasa nyeting kayak gini gitu. Ya, jadi mungkin gitu kalau teman-teman yang nanyain, "Bang, gimana sih cara ngoplosnya yang enak?" Ya kalau dari versi TWP atau versi saya ya seperti ini gitu. Teman-teman sepakat atau enggak ya terserah gitu ya. Oke, mungkin itu tadi rollernya kita pakai 911. Ini kita tampilkan video test ride. Ya, test ride deket-deket aja. Jaraknya juga nggak nyampe 300 meter, 500 meter nggak. Palingan 200 meter kurang. 100 meter lebih lah. Jadi kita tes, itu tes jalan. Kita mulai ngegas tuh di kecepatan kalau nggak salah 53 km per jam kalau nggak salah. 53 km per jam itu teman-teman nanti bisa lihat gerakan tangan saya kalau udah gaspol gini ya berarti itu udah gaspol. Nah, menurut saya akselerasinya dari 50 ke 90 karena tadi nggak nyampe cepet. Udah ada mobil, udah nikung jalannya. Di depan itu udah nikung. Dari 50 sampai 90 itu menurut saya untuk spek motor standar pabrik, cuman ngerubah bagian CVT aja itu udah lumayan cepet. Dan itu masih gerak ya, masih dari 90 itu masih gerak ke 100. Saya yakin itu lebih dari 100, cuman berapanya saya kurang tahu karena di sini medan atau trek yang panjang dan datar itu memang agak sulit gitu. Ya kita dapat trek pendek, dapat trek datar tuh ya cuman di 150 sampai 200 meteran lah gitu. Jadi kita coba maksimalkan aja. Jadi untuk testimoni juga buat teman-teman ya. Jadi kayak gimana sih performanya dengan memakai puli by Topaz Speed ini dengan racikan seperti ini. Ya, teman-teman itu bisa lihat seperti itu. Jadi untuk akselerasi untuk dipakai harian menurut saya ini cukup ya. Untuk ngejar top speed juga tinggal sesuaikan aja dengan settingan per dan rollernya gitu ya. Untuk memaksimalkan lagi performa si Vario 125 LED ini, setelah saya tanya-tanya ke beberapa bengkel dan relasi saya, memang kebanyakan menyarankan kalau gigi rasionya diganti ke Vario 150. Apa benar? Nah, itu saya kurang tahu karena saya belum pernah bongkar juga. Tapi buat teman-teman yang memang sepakat atau iya benar Bang, memang Vario 125 kalau pengen enak pakai rasionya Vario 150. Coba tulis di kolom komentar kalau memang itu benar ya. Tapi saya tanya ke beberapa bengkel dan relasi saya, teman-teman yang udah duluan pakai gitu. Katanya memang kayak gitu. Jadi untuk memaksimalkan si performa Vario 125. Oke, mungkin sekian aja video ulasan atau impresi serta pembuktian gitu ya, pembuktian jarak mainnya. Puli KZR 13,8 derajat by Topaz Speed. Kalau ini memang direkomendasikan Oke. Jadi memang ini direkomendasikan untuk Vario 125 dan Vario 150. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini ditaruh di Vario 125 old gitu ya. Karena memang pada dasarnya KZR ini untuk Vario 125 old. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman yang ingin menggunakan puli custom, terutama teman-teman yang ingin menggunakan puli custom yang sudah jadi gitu ya. Tadi balik lagi dengan banyaknya beredar puli custom yang sudah jadi di marketplace, itu teman-teman juga harus hati-hati dan dituntut untuk lebih teliti lah gitu sebelum membeli. Jangan sampai teman-teman udah ngumpulin duit susah-susah, atau biasanya teman-teman yang masih sekolah ngumpulin nyisain dari duit jajan untuk beli puli custom, dapatnya puli KW gitu kan. Itu jangan sampai, kasihan, maksudnya nggak imbang sama resikonya gitu. Nah oke. Jadi seperti itu aja pembahasan kali ini tentang puli custom KZR.
kalau teman-teman tertarik untuk kita harus ngebahas apa lagi sih seputar Matic gitu ya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Untuk pertanyaan dan sharing-sharing juga langsung sikat aja di kolom komentar. Nanti kita bisa tanya jawab lah di situ. Saya juga lumayan intens untuk tanya jawab dengan teman-teman yang ingin bertanya gitu. Kalau saya tahu pasti saya jawab. Kalau saya nggak tahu ya sorry, mungkin saya nggak bisa jawab. Teman-teman harus cari lagi jawaban di tempat lain gitu ya. Oke, mungkin sekian aja video kami dari Tools Project. Maaf kalau ada salah kata, maaf kalau ada salah penjelasan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.